Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKIN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah ya untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun gedung ini. Mulai minggu ini kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esrasoro, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian di Desa Bioba ini. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita ya. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKIN Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom Pak Esra, bolehkah seorang pelayan meninggalkan pelayanan yang gembala sidangnya tidak pernah hadir dalam pelayanan dikarenakan sibuk kerja di Jakarta sebagai penasehat rohani di salah satu perusahaan real estate di Jakarta? Mohon jawaban Bapak Pendeta. Ya, sebenarnya kalau seorang gembala ya tugasnya itu adalah menggembalakan domba-domba dalam artian jemaat Tuhan. Kalau kita melihat di Yohanes pasal 21 kan Yesus bilang sama Simon Petrus ketika Tuhan tanya, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Lalu Petrus menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Lalu Yesus bilang, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, kata gembalakanlah di situ itu bisa berarti rawatlah, bisa berarti berilah makan. Dan yang menarik adalah bahwa di dalam Alkitab kata domba itu ada 2 macam, yaitu arnos dan arnion. Nah, yang satunya domba besar, dewasa, yang satu domba anak-anak, domba kecil. Nah, kata yang dipakai di situ itu menunjuk pada domba kecil. Jadi dengan kata lain, rawatlah dan berilah makan domba-domba kecilku ya. Nah, merawat domba kecil itu tentu tidak mudah. Itu membutuhkan pengorbanan yang besar, waktu, tenaga, dan segala macam perhatian. Nah, sekarang kalau gereja saudara itu gembalanya pergi lalu menjadi penasihat rohani di
real estate Jakarta, lalu jemaat yang digembalakan itu ditinggalkan. Nah, terus yang menggembalakan ini siapa? Yang merawat siapa? Yang memberi makan itu siapa? Nah, itu menjadi kesulitan. Nah, karena itu harusnya dalam kasus semacam itu, saudara sebagai pengurus gereja atau hamba Tuhan di gereja itu harus mendiskusikan dengan teman-teman seperti apa, dan mungkin mengadakan pendekatan kepada gembala sidangnya untuk memberi perhatian. Kalau tidak, maka solusinya bagaimana? Jadi, ya menurut saya saudara punya pemikiran untuk keluar, tapi ada baiknya adalah memikirkan dulu bagaimana solusinya supaya jemaat itu terlayani dengan baik. Ah, kalau memang tidak ada solusi dan sudah kocar-kacir, ya sayanglah ya. Nah, kalau saudara mau keluar ya silakanlah ya, mencari kandang yang lain atau tempat yang lain kalau memang segala situasi tidak bisa diatasi lagi. Nah, saya misalnya ya, saya juga menggembalakan, menjadi gembala di gereja itu kurang lebih 14 tahun itu. Tapi saya sendiri menyadari bahwa sebenarnya karunia saya ini bukanlah karunia dalam penggembalaan jemaat. Saya ini Tuhan berikan karunia sebagai pengkhotbah, guru untuk mengajar. Nah, karena itulah walaupun dengan segala macam keterbatasan saya mengembalakan karena memang Tuhan pakai saya dari awal untuk mendirikan sebuah lembaga gereja dan melayani sebagai gembala. Tapi menyadari bahwa kekurangan saya terlalu banyak dalam pengembalaan, nah sedangkan saya sangat fokus kepada pelayanan khotbah dan pengajaran, maka kasihan dong nanti jemaatnya terbengkalai, tidak terlayani dengan baik. Itulah sebabnya saya lalu eh, meminta salah satu hamba Tuhan yang lebih junior dari saya untuk menjadi gembala jemaat. Nah, setelah dia menggembalakan, maka dengan timnya, maka itu menjadi suatu uh, tim pelayanan pengembalaan yang bagus. Sementara saya lebih fokus kepada pelayanan, penginjilan, pengajaran, penanaman gereja di tempat-tempat yang lain. Jadi sebenarnya bisa dicari solusinya. Nah, tapi kalau ya gembalanya tetap mau menjadi gembala walaupun tidak ada di sana dan tidak bisa melaksanakan tugas pengembalaan, nah coba didiskusikan supaya bisa mendapatkan solusi. Ya, apakah ada gembala pengganti ya atau ada gembala kedua yang menangani sementara yang gembala satu itu tidak ada? Nah, upayakan dulu karena kasihan dong jemaatnya, kasihan dong domba-dombanya. Kalau memang sudah nggak bisa sama sekali kocar-kacir, ya mending menuntun domba-domba itu ke kandang yang lain yang memang bisa digembalakan dengan baik. Ya.